Boleh Mas, perkenalan Oke. diri dulu. Oh ya, sebelumnya nama saya Arkan Maulana Saputra. Ya biasa dipanggil Arkan gitu aja nggak apa-apa. Saya mungkin di direktur di sini ya kepentingannya mungkin sebagai apa ya? Bisa dikatakan mungkin ya aktivitas toko yang bertanggung jawab di sini itu semua saya. Kurang lebih kayak penanggung jawab toko. Oh, oke. Ya, ya. Beda sama owner. Beda. Saya di bawahnya owner. Oh, Ya. oke. Berarti Ya. kayak hitungannya manajer lah. Ya Atau kurang apa? lebih lah. Manajer. Ya kurang lebih. Tapi saya lebih seneng disebut penanggung jawab aja sih mas. Oh. Kalau Arkan. manajer ya kesannya kayak gimana gitu. Ya. Oh penanggung jawab aja. Mas sekarang ini umur berapa? Asal kota dari mana? Oh ya. Kalau saya sendiri umur saya kurang lebih berapa ya? 2004 tuh berarti 20 tahun. Betul. Jalan 20 tahun ini. Ya. 20 tahun saya asli sini dari Bantul. Domisili saya juga Bantul kok. Saya tinggal di daerah Sewon sini. Deket sama toko sini. Ya. Kegiatan Mas sebelum menjadi penanggung jawab di sini apa? Kegiatan saya ya mungkin untuk kegiatannya sih ngomongin ini. Saya dulu dari dulu emang udah senang di bidang kayak gini, terutama trip itu. Saya udah suka dari SMA. Oh ya. SMA itu saya udah seneng dari kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah itu. Ya, kelas 2 SMA saya udah seneng ya berawal cuman dulu jual beli online lewat Facebook. Mungkin kita nyari-nyari barang ke toko, antar toko gitu. Terus nanti ada yang cocok kita beli langsung kita jual lagi di Facebook. Biasanya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih saya jalan dari SMA sampai lulus tapi saya sebelumnya juga kerja dulu yang terakhir sebelum di sini saya kerja di saya sebutin nggak apa-apa ya Nggak apa-apa. aman Aman. saya sebelumnya kerja di Sperindo setahun di sana tapi setelah itu saya keluar disuruh ikut temen di sini ini kan kebetulan ownernya juga cuma temen disuruh bantu di SDRX itu sampai saat ini durasinya yang mungkin kurang lebih jalan setahun ini ya. Terus sejarah si Derek Store ini kayak gimana Mas? Kalau sejarah ya ini setahu saya aja ya kalau sejarah itu sebenarnya ya kayak gitu tadi kayak kurang lebih ceritanya mirip lah sama kayak saya jadi yang punya SDRX itu ada 2 orang Ya. dia kerja sama dia satu kelas di SMA dia dulunya juga berawal cuman dagang-dagang online barangnya juga cuman nggak berawal langsung banyak kayak gini enggak awalnya juga cuman dikit terus akhirnya ya seiring berjalannya waktu ya mungkin udah rezekinya toko mulai rame barang mulai banyak akhirnya ya udah ada 2 cabang sekarang sini sama Kota Gede ya benar tuh ada 2 cabang tuh durasinya kalau yang di Kota Gede itu baru setahun pokoknya baru setahun kalau yang di Dogelan ini udah lama malah awal berdirinya itu awal di sini Berarti ini ya yang utama. Ini kan ada salah satu ownernya ini rumahnya di sini di belakang itu rumahnya jadi yang depan Mbak Toko yang belakang Mbak Toko jadi emang berawalnya dari sini dulu dari 2000 berapa ya 2019 tapi masih online jalannya Oh iya. ya masih online Offline store-nya? offline store-nya juga di sini Oh. berawalnya di sini dulu nggak seluas ini mas cuman baru sepetak kecil lah iya sepetak kecil yang dalam itu nah baru yang dalam itu sekarang udah ya alhamdulillah lumayan tuh Terus nama Derek itu apa artinya Mas? mungkin kalau setahu saya aja ya sederek kan artinya dalam bahasa Jawa itu sedulur tuh kayak saudara filosofinya mungkin dari situ bisa Iya. jadi gitu Terus Mas yang di Kota Gede jadi Ya. penanggung jawab juga atau di sini dong? Kita sistemnya di sini rollingan. Jadi rolling antar toko itu setiap toko masing-masing ada penanggung jawabnya. Mungkin kalau saya penempatannya pas baru di sini, saya bertanggung jawab di sini. Tapi kalau pas penempatan saya di Kota Gede, saya bertanggung jawab yang ada di Kota Gede. Gitu. Kita setiap sebulan kali rollingan. Gitu. Terus nih motivasi Mas waktu kenal Thrift awal pertama kali Ya. itu ada motivasi apa gitu atau enggak emang karena pengaruh lingkungan atau apa?
Kalau saya dulu lebih ke seneng dulu sih mas, seneng dulu ya, cuman kayak apa ya, kayak yang lucu tuh, "Loh, ini kan pakaian bekas, Ya. kita udah belinya udah kondisi bekas, tapi kok dijual lagi masih bisa." Nah, itu dari situ dulu kayak heran loh, kok bisa, ternyata ya emang di dunia kayak gini emang bisa dibuat apa ya namanya, ya Perputaran ekonomi. perputaran juga. ekonomi bisa Ya. itu. Terus mungkin apa ya namanya, buat nyari koneksi juga bisa, soalnya yang namanya thrift tuh setiap tempat, setiap daerah pasti ada event masing-masing. Iya. Itu kan nanti di satu event itu perkumpulannya juga anak-anak thrift tuh banyak, jadi emang bisa sharing-sharing. Jadi emang udah seneng kayak di dunia kayak gini mas. Awalnya sih seneng dulu berawalnya, cuman iseng aja kok bisa gitu loh. Iya. Pakaian bekas kita udah beli dalam kondisi bekas, dijual lagi masih bisa untung. Nah, gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Terus thrifting nih ngaruh nggak di gaya hidup mas? Ngaruh sih, ngaruh mas, menurut saya ngaruh banget. Saya malah bisa, ya mungkin kalau ya ini ngomong jujur, saya jujur aja ya, saya itu beli pakaian baru itu malah nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Kebanyakan cuman dari thrift semua, kebanyakan. Nggak tahu, emang lebih seneng aja sih, lebih seneng aja kayak gini. Terus kan thrift kan sebenarnya dari zaman dulu ada mas ya? Udah ada. Sebetulnya kan awal-awal ya? Kalau di Dulu sini. sih awal-awal nyebutnya, ya benar. Terus sekarang bisa rame di kalangan anak muda tuh. Menurut mas tuh kenapa? Mungkin ya, kalau menurut saya aja ya, pandangan saya, dulu kan awalnya namanya aul-aul, Ya. kurang lebih itu di penempatan biasanya di Sekaten. Sekaten tuh di altar, dulu ada namanya pasar malam. Oh. Itu setiap apa ya, pokoknya acara tahunan lah, acara tahunan Jogja. Itu setiap apa saya lupa, kurang tahu juga. Itu ada pasar malam. Pasar malam, nah dan di situ tuh biasanya ada pedagang pakaian bekas. Itu banyak itu perkumpulannya. Nah, namanya itu aul-aul. Awalnya sih seperti itu. Tapi kan sekarang alun-alun utara udah nggak boleh tuh buat pasar malam. Akhirnya mungkin ya beralih, akhirnya lebih ke apa ya? Dulu kan kalau awal-awal mungkin kesannya kayak jorok ya, jorok. Soalnya kan belum dicuci, belum ditumpuk, masih benar-benar kita harus memilah. Tuh, kalau dalam konsep thrifting udah beda. Soalnya udah customer udah enak milihnya, kondisi udah dicuci, tinggal pakai, terus apa ya? Intinya displaynya juga udah rapi, pokoknya udah enak lah sekarang. Gitu. Sejarahnya sih kurang lebih kayak gitu. Ya. Kalau yang setahu saya. Terus menurut mas nih, Mm-mm. antara thrift sama pemanfaatan limbah pakaian itu ngaruhnya seberapa gede? Berpengaruh, lumayan sih menurut saya mas. Soalnya kita kan apa ya? Nah, yang namanya manusia itu kan pasti konsumtif. Dia pasti memakai, apalagi kan yang namanya pakaian itu kan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kan ada sandang, pangan, pan. Nah, sandang itu kan pakaian. Pakaian itu pasti setiap manusia itu butuh. Daripada setiap orang harus setiap bulan, mungkin setiap minggu harus beli pakaian baru, itu kenapa enggak pakai yang mungkin sekiranya ya second, tapi masih kondisi layak pakai lah. Ya bisa dikatakan cukup bisa mengurangi limbah pakaian yang mungkin dari garment yang udah nggak apa ya, yang kurang laku dari toko mungkin. Nah, ini kan kebanyakan kalau orang pada yang nggak tahu, thrift tuh barangnya second semua, padahal belum tentu mas. Kadang ada yang bekas sisa dari pabrik pakaian itu yang nggak lolos quality control, ada biasanya itu. Terus mungkin dari bekas sisa toko pakaian yang dia udah mungkin kurang laku dijual, akhirnya ya udah dikemas, mungkin dikumpulin, dikasih ke pemborong, terus nanti di press dalam bentuk bal, kita jual lagi. Nah, itu juga bisa. Jadi menurut saya sih cukup berpengaruh daripada kita harus setiap saat membeli pakaian yang baru itu lah. Gitu. Terus kalau misalnya mas nge-thrift nih, itu ngelihat dari mereknya, Ya. kondisi barang, atau lihat dari artnya?
Kalau mungkin untuk orang yang baru pertama kali biasanya dia lebih ke merek dulu. Ya. Ya, tapi kalau saya sih semakin kesini enggak. Tetap lebih ke artnya dulu. Terus dari fittingan sama mungkin kondisi barang sih Mas. Merek ya tapi tetap ke nomor sekian, enggak nomor utama. Soalnya kalau percuma kalau mereknya bagus, kondisinya jelek ya enggak kepake. Iya. Itu tetap kurang menurut saya. Tetap menurut saya lebih ke apa ya namanya? Artikelnya dulu kalau kita udah seneng. Terus kan namanya juga kita memilih tuh yang selera. Tuh, yang selera yang cocok dengan kita. Terus nanti size-nya biasanya kita juga menyesuaikan juga dengan kita. Wah, pas banget ini size kita. Itu nanti merek nomor sekian lah, enggak nomor utama gitu. Terus dari dulu sampai sekarang nih, misal Ya. Mas mau nge-thrift, itu biasanya yang muterin toko thrift yang ada di Jogja, Ya. atau patokannya cuma toko ini doang nih, soalnya bagus, atau mungkin ke pasar kayak pasar Sentir. Ya, muter sih Mas, muter ya biasa ke pasar mungkin, atau mungkin ke toko-toko lain, ke tempat teman-teman lain gitu, baru ada barang bagus apa enggak nih gitu. Tuh, kayak gitu. Jadi nggak tentu bisa di pasar, bisa di toko, bisa mungkin di online, Ya. scroll Instagram, scroll Facebook bisa. Tuh biasanya kayak gitu kalau saya. Kalau nggak biasanya ada temen yang nawarin ya baru ada barang bagus. Kalau kebetulan saya seneng, harganya juga cocok ya saya angkut. Gitu. Terus selama di sini nih, Ya, kendala selama berjualan ini apa nih? kendala Struggle-nya banyak gak? lumayan sih Mas, kendala. Apalagi buat orang-orang sekitar yang mungkin kurang paham tentang pakaian kayak gini. Ya mungkin ada lah ya yang dari sudut pandang mereka, pakaian bekas saja dibeli, apalagi mesti kondisinya jorok, kotor, padahal belum tentu. Pertama itu. Yang kedua mungkin kendalanya ada customer udah seneng sama barang A, tapi dia kebetulan nggak cocok sama ukurannya. Nah, itu mungkin. Nah, terus ketiga apalagi ya? Marketnya mungkin? Market sih udah nggak terlalu sih Mas. Dulu awal-awal ya, awal-awal ya kayak bener-bener kita mengedukasi ke warga sekitar ya, ke sekitar sini lah. Intinya kalau barang kayak gini tuh nggak sepenuhnya nggak sejelek itu gitu loh, maksudnya nggak sejorok itu. Jadi bener-bener udah di treatment, kita udah treatment. Soalnya pertama kita bongkar bal, Ya. itu sebelum masuk toko kita pasti masuk laundry dulu dan udah dipilah, jadi menyesuaikan kondisinya. Dan itu pun udah kita pilah menyesuaikan juga dengan harganya. Kondisi A misalnya, merek A misalnya, kondisinya lumayan nih, lumayan oke nih ya, kita kasih harganya juga agak ini lumayan. Tapi kalau walaupun dia merek bagus, kondisinya agak jelek, ya kita tetap mau nggak mau harus harganya menyesuaikan, yang nggak yang terlalu mahal gitu. Jadi udah benar-benar melalui proses sortir, udah melalui proses cuci di laundry, itu pun udah kita setrika uap juga. Kita setrika uap baru kita display ke toko. Terus sistem mendapatkan barang di sini nih Mas, Ya, itu cuma dari bal atau misal kayak teman Mas gitu, ini saya ada barang nih, 5 nggak kepake, bisa tolong jualin nggak? 90% dari bal Mas. Dari bal. 90% dari bal. Tapi juga kadang-kala misal baru apa ya, benar-benar butuh barang yang mungkin kayak yang merek-mereknya baru kosong stoknya. Oh, bisalah kita hunting ke tempat lain, mungkin ke pedagang-pedagang lain yang sekiranya barangnya masih cocok harganya buat diolah lagi. Tuh. Cuman kalau misalnya ada orang Nawarin gitu. Nawarin gitu. Kita bukan nggak menolak, Ya. tapi kebetulan sini juga belum bisa menerima kayak misal ada orang nawarin, Mas, aku mau jual nih dengan harga segini. Ya mungkin untuk toko sih sebenarnya kita nggak menerima. Cuman kalau untuk pemakaian pribadi kebetulan misal cocok nih, ya tetap saya gas. Oke. Terus di Derek Store ini Ya. mengkomunikasikan thrift ke halayak luas tuh kayak gimana Mas? Apa emang fokusnya di sosmed doang atau dari Oh ya. dari jalur mulut ke mulut gitu?
lebih ke sosmed sih mas. Sosmed. Iya, kita kan aktif di Instagram sama TikTok, tapi lebih aktif ke Instagram sih. Apalagi kita biasanya tiap habis tutupan toko pasti kita review nih barang yang besok mau kita display itu apa aja, terus besok ada promo apa aja, pasti kita buatin video review dulu, kita upload di Instagram biar teman-teman yang lainnya itu pada tahu. Intinya ya kurang lebih ini loh, tokonya kondisinya kayak gini, kondisinya kayak gini, barang yang dijual kayak gini, stoknya juga masih baru bagus-bagus apa baru jelek-jelek itu kayak gini, tetap kita informasikan ke teman-teman di Instagram itu, lewat Instagram gitu. Biasanya kita lebih ke Instagram mas, sosmed, lebih ke sosmed. Terus ada campaign atau misalnya ada event nih, Ya. itu angkat temanya tuh soal limbah pakaian, ada Ya. nggak? Sejauh ini mungkin belum ada sih mas. Iya. Belum ada. Cuman emang kayaknya emang kalaupun udah pakai tema itu konsepnya emang kayak gitu ya mas ya? Kalau Iya. Tribut, Iya, emang dari awal sih kayak gitu. iya, pemanfaatan limbah. Iya, benar, pemanfaatan limbah sih mas. Ya. Tuh, daripada ini apa ya? Dibuang, mungkin second ya, dibuang. Lah, ini kan masih bisa diolah lagi. Itu masih bagus, masih bisa. Dan itu pun masih bisa dijual dengan harga yang mungkin masih lumayan lah itu. Daripada dibuang mending jadiin duit itulah. Ya. Kurang lebih bahasanya kayak gitu. Terus misal ada stok lama nih mas, Ya. udah misal nggak kejual gitu stok lama nih, Ya. itu diolahnya kayak gimana? Apakah di apa ya bahasa sekarang tuh di rework ya? Ada kan di rework terus atau mungkin dilempar ke Ya. store satunya atau gimana? Kalau sini biasanya kita adakan migrasi harga sih mas. Oh. Jadi semisal kita kan di sini ada per kategori ya barangnya. Ada barang obral, ada barang sell, ada barang branded. Barang obral itu yang contohnya 100.000 dapat 3, itu semuanya itu barang obral. Kalau barang sell itu yang mungkin kayak ini 50.000 ambil 280, ada yang 70.000 ambil 120, itu barang sell. Kalau barang branded itu yang harga 70.000 ke atas, ya bisa dari start 70 sampai mungkin ada yang sampai 2 juta, 2.500.000 ya sampai sekian lah pokoknya. Nah itu. Nah, misal ada stok lama nih. Misal dari barang brand ada stok lama. Ada stok lama yang belum laku barang brand. Harganya katakanlah ya pukul rata aja, rata-rata 100 sampai 140 mungkin ya, 150. Nah, itu kalau yang kurang laku mungkin stok-stok lama, kita adakan migrasi harga, kita turunin ke sell yang 70.000. Nah, itu di dalam itu ada contohnya. Nah, itu. Yang digantung itu ya? Ya, itu kan ada yang sell 70.000 ambil 220 sama yang start price 70.000. Yang 70.000 ambil 220 itu barang-barang yang biasanya kita sell. Yang awalnya kita taruh di harga mungkin di atas 100, kita turunin harga jadi 70. Dan itu pun seterusnya. Misal dari yang 70.000 nih, ada yang mungkin kurang laku, kita turunin ke obral yang jadi 100.000 dapat 3. Nah, itu cara penangannya kalau di sini. Kayak gitu. Penanganan. Kayak misalnya trip ini, Ya, itu saling terkoneksi nggak sama toko trip lain? koneksi sih Mas, tapi tetap koneksinya nggak ada benar-benar hubungan yang melibatkan apa ya? Kayak keterikatan banget. Enggak, tapi tetap ya gimana ya? Kita tetap menjalani bisnis bareng nih, tapi tetap ya udah itu bisnis ini gitu. Jadi koneksi tetap ada, tapi tetap ya kalau untuk urusan masing-masing toko ya udah masing-masing gitu. Cuman kalau misalnya pertukaran barang itu ada nggak mas? Nggak ada sih Mas, Nggak ada? nggak ada. Jadi udah benar-benar kayak urusan toko pribadimu ya udah punyamu, kalau punya sini ya udah punya sini gitu. Punya rahasia dapur masing-masing lah ya? Iya, udah masing-masing lah ya kayak gitu. Terus ada segmen atau market tertentu nggak mas di Sederek ini? Segmen mungkin kita terkenalnya lebih ke barang obralnya sih Mas. Ngobrol. Yang 100.000 dapat 3 itu biasanya. Soalnya emang dari dulu kita lebih ke memfokuskan jual itu dulu, yang murah dulu. Soalnya apa, biar kayak ya mungkin
teman-teman sekitar yang pengen punya pakaian tapi kebetulan budgetnya juga fresh, di sini ada itu. Jadi benar-benar kita fokuskan ke barang obralnya. Makanya display barang obral di sini itu lebih banyak ketimbang barang yang sel ataupun yang barang branded gitu. Jadi emang dari awal kita fokusnya ke barang obral. Ya, makanya emang terkenalnya thrift yang murah kalau di sini tuh. Toko thrift yang murah. Nah, itu promo 100.000 dapat 3. Itu pun kadang kalau setiap weekend kita asal yang 100.000 dapat 3 jadi 25 ribuan. Nanti ya 100.000 dapat 4. Itu ya berarti kalau 25 ribuan. Terus barang di bal tuh nggak selamanya mulus terus kan mas? Apa? Pasti nggak selamanya mulus terus kan? Ya. Barang di bal tuh Ya. ada zongnya kan? Benar. Nah itu kalau barang zong diapain tuh mas? Kita biasanya nggak diolah lagi. Kalau benar-benar dia kondisinya nggak layak pakai, benar-benar wah udah nggak, wah pokoknya dilihat udah nggak enak. Udah kita pokoknya taruh di gudang, kita simpen jadiin satu. Itu ya udah kita nggak bakalan display ke toko atau nggak bakalan tetap di laundry, nggak bisa diolah. Tetap kita simpen sih, nggak bakalan kita display. Gitu. Kayak gitu sih mas. Terus, Tapi persentase barang zong yang barang benar-benar apa ya benar-benar jelek ya. ketimbang barang yang bagus itu biasanya lebih banyak barang yang bagus ya. Jadi masih aman. Terus di bal tuh ada kecurangan gitu sih mas? Kecurangan kayak misalnya sengaja dibikin berat, sengaja dibikin Ya. gede, tapi isinya tuh kayak misal anduk atau Ya. apa gitu. Gini mas, jadi setiap bal tuh biasanya udah ada per kategori. Ya. Jadi semisal untuk hoodie ya hoodie semua, untuk crewneck juga crewneck semua, jaket outdoor juga jaket outdoor semua, terus kayak misalnya kaos ya kaos semua. Nah itu mungkin kalau kecurangan sih ada, tetap ada ya, namanya oknum tetap ada lah mas ya. Tapi itu biasanya untuk bal yang repack-an. Apa itu repack? Repack kan bal itu ada dua jenis, repack sama segel. Segel itu dalam bentuk biasanya kawat, dan iya. karungnya itu biasanya dia nggak bening. Kalau yang repack itu biasanya bening. Ya, jadi repack itu biasanya udah barang sortiran, udah dipilih sama orang-orang, udah dipilih lah. Mungkin ya ada yang mungkin dikasih banyak yang jeleknya gitu. Nah itu nanti biasanya di packing ulang, terus di press ulang. Itu ada juga kayak gitu, ada juga. Tapi kebanyakan kita nggak beli yang repackan sih, tetap belinya yang segel. Walaupun kalau yang repack itu biasanya lebih murah gitu loh. Repack pun nggak semuanya jelek sih mas, ada yang bagus juga repack tuh. Misal contohnya kayak ada bal khusus celana dikis, nah itu udah jelas repackan tuh ya. Repackan jadi bener-bener celana yang dikis semua dikumpulin jadi satu, dipres ulang, dijual lagi. Kalau kita belinya yang bal segel, celana dikis semuanya itu nggak ada yang misal isinya dikis semua nih, nggak ada. Tetap campur mas, tetap campur. Beda harga nggak mas? Beda sih mas. Beda. Kalau misal mungkin kita beli yang bal segel, Ya. Cinos tuh, tapi kan kondisinya campur tuh. Sama bal segel, bal repack yang full dikis, itu biasanya lebih mahal yang repack itu. Gitu. Soalnya udah bener-bener disortir, udah pilihan yang bagus-bagus gitu. Nah itu lebih tinggi biasanya harganya, lebih tinggi ketimbang kita beli yang segel gitu. Terus masnya terlibat di komunitas thrift gitu mas? Kalau terlibat sih saya enggak sih mas. Enggak. Enggak. Cuman kalau untuk apa ya? Mungkin ikut-ikut event gitu masih ikut. Itu masih ikut, jaga di event juga masih jaga. Tapi kalau untuk terlibat di IO atau mungkin panitia event saya enggak. Ya. Terus yang kalau soal event thrift tuh, Ya. itu alurnya kayak gimana tuh mas? Kalau misalnya toko mau ikut? Oh, alurnya ya. Heeh. Biasanya setiap event tuh pasti dia nyebar pamflet dulu, menawarkan nih baru ada event Ya. tanggal sekian sampai sekian, terus tempatnya di tempat ini. Nah itu biasanya kita harus registrasi dulu. Itu nanti registrasinya pun kita ini tinggal kita mau ambil berapa booth, berapa petak gitu ya. Mau ukuran berapa itu. Nah, biasanya menyesuaikan, setiap event pasti beda-beda harganya. Tiap ukuran
Ya, Apakah tiap beda? ukuran, tiap event beda-beda. Oh, beda-beda. Ya, ada yang murah, ada yang lumayan mahal. Biasanya kalau yang mahal tuh di eventnya JEC itu. Ah, Ya, yang Jogja Trade Market tuh lumayan tuh harganya. Tapi kalau untuk event-event yang kecil-kecil nggak terlalu sih mas. Gitu. biasanya range harganya berapa mas? Kalau range harga sih Betul, saya nggak Kak. bisa nyebutin sih mas. Oh iya. Ya, oh, ya. Oke, oke, oke. Selama mas berkecimpung di thrift nih, Ya, ada harapan tertentu nggak mas buat thrift? harapan sih ada mas. Tetap biar bagaimanapun harapannya juga yang baik-baik, yang bagus-bagus lah ke depannya. Tetap dunia kayak gini, tetap ada yang seneng. Maksudnya nggak cuman stuck di generasi saya aja gitu loh. Makanya tetap turun ke bawah, tetap biar ada regenerasi. Jadi biar mungkin anak-anak muda yang mungkin kalangan masih angkatannya di bawah saya mungkin itu tetap ya saya berharap sih tetap semoga dia juga ikut seneng lah di dunia kayak gini. Saya di sini juga nggak apa ya, intinya juga bukan berarti saya terlalu mendewa-dewakan thrift Ya. atau gimana pun enggak. Cuman tetap biar bagaimanapun ya tetap berharapnya sih seperti itu. Bukan berarti saya terus kayak wah thrift itu lebih bagus Ya. daripada pakaian lokal juga. Saya nggak seperti itu, tapi kebetulan saya lebih senangnya ke dunia kayak gini gitu. Kayak gitu. Ada tips sama trik tertentu nggak mas kalau buat nge-thrift? Tips sama trik. Feeling sih mas. Feeling ya? Feeling aja. Pertama feeling, terus yang kedua jeli. Ya, kalau bisa feeling sama jeli itu nggak boleh. Ini nggak boleh apa namanya, nggak boleh kita tinggalin. Kalau kita udah feelingnya bagus, wah ini pasti dapat barang bagus nih hari ini. Nah, ya udah kita berangkat muter cari barang. Gitu. Terus kita jeli. Jeli itu dalam artian kita milih satu persatu, kita apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh metani satu persatu, jeli, Dipilah-pilah rinci, dipilah-pilahnya itu. Kalau misal kita jeli biasanya bisa dapat barang bagus. Itu pun kalau semisal kita udah tahu marketnya dia barang A nih, kita misal nge-thrift di toko A, kita dapat barang A. Nah, barang A nih, brandnya apalah terserah. Nah, kebetulan di toko ini dia jualnya murah, tapi kebetulan kita juga udah tahu marketnya kalau sebenarnya dia itu tinggi. Nah, itu bisa tuh dijual lagi bisa. Ya banyak-banyak referensi aja sih mas, banyak-banyak referensi. Kalau semisal pengen nge-thrift dapat barang bagus ya harus banyak referensi juga. Tuh. Terus kan ada istilah jackpot ya? Ah benar, Itu berarti barang-barang yang memang punya nama kan? benar. Tapi Keren, kalau menurut saya jackpot tuh kayak gini mas, yang namanya jackpot tuh benar-benar bukan kayak barang yang harganya tinggi selangit, itu enggak. Tapi jackpot tuh ketika kita pergi ke toko, Ya. kita nemuin suatu barang, tapi menurut kita barangnya itu harganya masih tinggi, tapi kok di tempat toko itu harganya masih murah. Oke. Nah, itu bisa dikatakan jackpot. Tuh. Wah, ini pas banget nih, bisa dijual lagi. Mungkin kita dapatnya di harga 50.000. Ternyata marketnya dia masih bisa sampai 200-300 ribu. Nah, masih untung, masih bisa dijual lagi. Nah, kalau itu sih menurut saya jackpot tuh kayak gitu. Terus ada ilmu atau pengetahuan baru nggak mas di soal thrift? Kayak misalnya, Ilmu. oh ada brand, oh ternyata ada brand ini ya Ya, di thrift gini. kalau untuk itu menurut saya perbanyak ke referensi aja sih mas. Referensi mungkin kita baca-baca artikel, bisa dari kita lihat-lihat ke Instagram, kita lihat-lihat ke toko online-nya orang. Mungkin di toko online-nya orang barang A dijual dengan harga tinggi nih, sedangkan di toko sekitar kita kok masih pada jualnya murah. Ya udah kita jualnya ke online, kita tawarin dengan harga segitu. Ya mungkin perbanyak referensi aja sih mas gitu. Nggak ada trik bener-bener khusus sih, nggak ada. Perbanyak referensi sama ilmu aja Terus awalnya si Derek ini ya. cuman fokus di satu tipe pakaian
Atau emang dari awal udah campur? Kayak misalnya hoodie doang? Dulu cuma satu Celana tipe doang. pakaian mas, hoodie sama crewneck. Oh. Ya hoodie sama crewneck. Waktu Tapi awal-awal? lama-lama juga udah makin lengkap, ada kaos, ada pakaian-pakaian cewek mungkin kayak blus, rajut gitu. Awalnya cuma hoodie sama crewneck. Awalnya seperti itu. Soalnya emang hoodie sama crewneck tuh barang yang mungkin bisa dikatakan barang pokok lah. Mungkin yang orang itu udah jelas pada nyari biasanya gitu. Kalau mungkin kayak kaos mungkin atau blus ini kan mungkin musiman lah ya dia ya. Kalau hoodie atau crewneck biasanya orang lebih sering nyari. Dulu awalnya cuma satu kategori itu, hoodie sama crewneck. Akhir nih mas, pesan-pesan buat para pelaku trip. Pesan-pesan ya, apa ya? Pesan-pesan mungkin ya tetap ini aja sih mas, apa ya? Tetap saling jaga hubungan antar mungkin sama-sama pedagang thrift, mungkin itu. Mungkin yang kedua ya tetap apa ya? Tetap ya jalani sesuai dengan apa yang menjadi tujuanmu aja, itu aja. Simpel sih mas. Benar-benar. Ya tujuanmu apa ya udah itu dikejar itu aja. Jalani aja itu. Udah simpel. Ya sih, gitu Ya. aja mas. Oke, aman? The best. Dah, siap. Aman. 31 menit. Setengah jam.